bisa diminum. Iya. Nggak suka gatal-gatal. Gatal-gatal tuh ada tangan. Ini serem banget sumpah. Namanya nggak pakai pengaman sama sekali. Saya ini pakai tali ini masih gemeteran. Aduh, gimana ini? Ya karena jalur menuju ke gua di atas sana cukup ekstrim, saya harus melakukan perlengkapan keamanan. Karena goanya itu tingginya sekitar 100 meter. Di pelosok sana yang belum ada Provinsi Bengkulu menjadi tujuan kami. Posisinya berada di sebelah barat Provinsi Sumatera Selatan. Kami menuju ke Desa Penanding di Kecamatan Karangtinggi. Desa ini berada dekat dengan Sungai Bengkulu. Ternyata hampir seluruh warga berkumpul di Sungai Bengkulu yang berada di pinggir kampung mereka. Disinilah tempat warga mencari rezeki. Sungai Bengkulu ini merupakan tempat kerja yang menaungi ratusan warga Penanding. Subur dan Ciuna adalah salah satu warga yang menyandarkan nafkah keluarga mereka dari batubara Sungai Bengkulu. Mereka memang bukan penambang. Bagi mereka, cukup memungut batubara yang mengalir di Sungai Bengkulu untuk mendapatkan uang. Mereka hanya perlu rakit bambu untuk memudahkan memindahkan batubara yang mereka peroleh. Kami harus berjalan kaki melawan arus. Rakit harus kami tarik. Derasnya arus tak memungkinkan rakit. Bagi saya, berjalan melawan arus sama sekali tidak mudah. Ketinggian air yang tidak bisa saya tebak cukup membuat saya sedikit cemas. Ada banyak sekali para pencari sisa batu bara di sungai ini. Dan karena ini adalah pertemuan dari 3 muara, jadi arusnya cukup deras. Biasanya warga lebih memilih ke sungai yang arusnya lebih tenang, karena di sana juga lebih banyak batu baranya. Tapi kita harus melawan arus. Udah sampai sini aja, udah sangat sulit bagi saya. Bukan dorong, tapi ditarik. Tidak tersirat sedikit pun rasa takut dan lelah di wajah Subur dan istrinya. Padahal usia mereka sudah lebih dari 50 tahun. Di lokasi ini kami beberapa kali berpapasan dengan pemungut batubara lainnya. Yang membuat saya heran sekaligus iba adalah rata-rata pencari batubara di sini sudah berusia lanjut. Faktor ekonomilah yang memaksa mereka untuk terus bekerja. Banyaknya perempuan yang ikut bagi saya sepertinya tidak masuk akal. Mengumpulkan batu bara bagi saya adalah pekerjaan keras yang biasanya dilakukan oleh laki-laki. 1 jam lebih berjalan melawan arus, akhirnya Subur dan Ciuna Baiklah, sedikit cuplikan untuk kita mengenai situasi kondisi bangsa kita. Oleh sebab itu, kerinduan kita terus mendukung dalam doa supaya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bahkan pemerintah sampai ke pelosok-pelosok diperhatikan untuk pembangunan perekonomian, UMKM, pelatihan segala macam, untuk memberikan semangat melalui doa. Kasihan, hanya kata kasihan, tapi kita harus, meskipun pekerjaan doa bukan hal yang mudah juga, karena doa itu harus sungguh-sungguh. Yang untuk membawa perubahan ini kita harus serius, semangat. Ya, kita doa, Tuhan yang bekerja, Tuhan akan melakukan perkara besar di luar pengetahuan kita, di luar kemampuan
kita. Itulah belas kasihan kita kepada bangsa ini. Oke, kita akan berdoa selama kurang lebih 15 menit ke depan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Mari kita doakan untuk persoalan bangsa ini, untuk kesulitan pembangunan bangsa ini secara manusia, secara skill segala macam kita doakan, dan kita berdoa supaya semua anak bangsa yang di pelosok-pelosok yang satu contohnya hari ini yaitu suku Asmat, supaya mereka juga mendapatkan pelatihan, perhatian penuh, pendampingan untuk supaya mereka bisa bangkit, bisa mempunyai usaha pekerjaan yang bisa membangun bangsa ini juga. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih saat ini kami berdoa bila Engkau membuka jalan untuk suku Asmat yang ada di Bengkulu, di pedalaman Tuhan. Kami berdoa biar Engkau turut bekerja untuk para pemimpin bangsa, kami presiden, para wakil dan para menteri dan para dewan dan seluruh aparat pemerintah dan pengusaha dan sampai ke RT RW dusun seluruhnya. Tuhan laut mereka, berikan hati yang bisa bekerja, hati yang memperhatikan, hati yang penuh belas kasihan, berikan hati yang penuh kebaikan, dan berikan hikmat untuk mereka supaya mereka bisa membangun perekonomian di daerah-daerah. Anak-anak bangsa tidak ada satupun dibiarkan kesulitan dan kekurangan. Tuhan membangun infrastruktur dan segala macam, Tuhan, akses jalan yang bisa membawa mereka untuk hidup lebih baik. Mari Tuhan, Kau berikan hikmat kepada bangsa kami. Berikan hati yang takut akan Tuhan, jujur dan benar, dan penuh integritas, penuh hati yang melayani. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu, biar bangsa kami bisa berkembang, bertumbuh, dan maju Tuhan, sehingga bangsa kami bisa segala kekayaan bangsa bisa dikelola oleh anak bangsa sendiri. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam campur tangan dan sekarang tangan Yesus. 19 ini biarlah
bisa terus bangkit. Bangsa ini sedang mengadakan vaksin, ya, melalui vaksin untuk imun supaya bangsa ini memiliki imun yang sempurna, yang tinggi, yang kuat, sehingga bangsa dan sistemnya juga kita doakan, karena saya melihat secara langsung ada yang terdaftar, ada yang tidak. Yang tidak terdaftar tidak bisa ikut vaksin. Ini satu hal yang kurang bagus. Ya, kita doakan Menteri Kesehatannya bisa mengatur dengan baik, bisa mendaftarkan, membuat semua anak bangsa ini bisa divaksin dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Allah luar biasa, Engkau Allah yang berikan hikmat kepada orang-orang yang punya kemampuan di bidang perobatan Tuhan. Ya Tuhan, tolong Kau berikan hikmat akal budi pada anak bangsa, bahkan seluruh para tim medis. Tuhan, berikan mereka hati yang penuh belas kasihan, memberikan Menteri Kesehatannya bisa mengatur sistemnya dengan baik, supaya semuanya tidak terteter, tidak ada satupun yang tidak divaksin. Tuhan, sertai setiap para tim medis, berikan hikmat dan urapan kuasa-Mu, supaya mereka bisa seperti orang yang menerima vaksin mengalami imun yang sehat dan kuat. Tuhan, berkati Tuhan supaya bisa menyempurnakan seluruh kesehatan untuk bangsa ini. Terima kasih Tuhan, syukur. Tambah serahkan tim medis ke atas seluruh pemerintah, aparat semuanya, dan juga anak-anak bangsa mau terlibat vaksin Tuhan, untuk membebaskan bangsa ini dari COVID-19. Terima kasih Tuhan, syukur. Menserahkan tangan Yesus. Amin. Dan kita turut mendoakan untuk pemimpin baru, biar bisa dimunculkan sekarang. Kita mau supaya pemimpin ini bisa meneruskan pembangunan, bahkan lebih baik daripada Pak Jokowi dan para tim menterinya dan juga para dewannya, supaya semuanya ada orang yang takut akan Tuhan, orang yang jujur, profesional, dan penuh dengan hikmat dan akal budi, ya, sehingga bisa mengolah bangsa ini, bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa besar, kekayaan bangsa bisa dikelola oleh anak bangsa sendiri, oleh bangsa Indonesia sendiri. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami berdoa, bekerja sampai dengan sungguh-sungguh dan sampai menuntaskan masa jabatan kita. Kami juga berdoa biar bangsa ini bisa mengatasi persoalannya, dan juga kami berdoa biar ada pemimpin-pemimpin baru, generasi berikutnya yang akan memimpin 2024 terusnya. Tuhan, munculkan di saat ini, biar Tuhan berikan orang yang takut akan Tuhan, hati yang jujur, benar, dan penuh integritas dan profesional, dan juga
mampu mengelola bangsa ini dengan baik, meneruskan pembangunan, bahkan lebih dari itu Tuhan, dan sehingga membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan membawa berkat. Berkati para tim menteri yang dari saat ini juga sudah dipersiapkan, dan juga semua para dewan juga orang yang sama takut akan penuh integritas dan profesional, jujur dan jelas di hadapan Tuhan dan manusia, hati yang melayani, hati yang mengasihi dan mengampuni, mencintai rakyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur dan serahkan dalam Tuhan-Mu, ya Engkau Allah membukakan segala sistem yang kurang bagus, ya perundang-perundangan yang tidak benar Tuhan, Kau singkirkan sebagai ubah. Terima kasih Tuhan, syukur ya semua diberikan hati untuk meninjau kembali perundang-perundangan yang membatasi orang-orang yang karena dijebak dan di segala macam orang-orang jujur benar tidak terhambat oleh karena